Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, ketemu dengan saya Imam Mukhlis CGP dari SMP Negeri 1 Panggul, yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan hasil dari aksi nyata modul 2.3 terkait dengan kegiatan coaching yang telah kami laksanakan. Lebih lanjut, simak yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak, silakan masuk. Iya. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Pak, mungkin repot? Enggak, ini baru saja Mbak selesai ya. Oh ya. Mohon maaf sebelumnya begini Pak, saya menemui Bapak itu ingin istilahnya curhat ya Pak. Iya, kira-kira apa Mbak yang bisa dibantu? Ingin bercerita kok anak-anak yang di kelas ini kurang antusias terhadap mata pelajaran saya seperti itu Pak. Oh, jadi masalah bulan adalah ketika ngajar itu anak-anak kurang antusias, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira pertemuan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu saya meminta solusi atau pendapat dari Pak Mukhlis, mungkin bagaimana solusi agar anak itu bisa antusias terhadap mata pelajaran yang saya berikan Pak. Seperti itu. Baik, Bulan. Jadi yang Ibu sampaikan itu dapat saya simpulkan bahwa Bulan ingin mencari solusi. Iya Pak. Lalu begini Bulan, bagaimana Ibu kok bisa mengetahui bahwa siswa Ibu ini kok tidak antusias, itu bagaimana? Kalau saya ingat-ingat itu, apa mungkin cara pembelajaran saya yang terlalu monoton, atau mungkin media pembelajaran saya kurang variatif, atau mungkin masih terfokus kepada saya ya Pak. Jadi anak-anak itu kurang minat atau kurang menguasai materi yang saya sampaikan. Oh begitu. Iya Jadi Pak. itulah identifikasi itu kira-kira salah satu penyebabnya siswa tidak aktif atau kurang antusias, Iya. begitu ya Bu. Lalu kira-kira Ibu solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya, apa saya harus merubah strategi pembelajaran saya, media pembelajaran saya, dengan cara mungkin anak-anak dipetakan setiap kelompok-kelompok agar mana mereka bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya Pak. Ya. Lalu bagaimana Bu? Selama ini Ibu melaksanakan pembelajaran itu bagaimana? Menurut saya itu sebenarnya menurut saya sudah benar, tetapi pada kenyataannya prakteknya anak-anak juga kurang antusias, kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Menurut saya mungkin model pembelajaran inovatif seperti model marketplace dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil bisa membuat lebih efektif dan mereka menjadi lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya di depan ataupun bersama kelompoknya seperti itu Pak. Baik, jadi itu rencana Ibu. Memangnya materinya apa Bu? Materi yang saya sampaikan itu tentang menyanyi unisono Pak. Jadi anak-anak itu pengennya saya itu bernyanyi bersama dengan satu suara seperti itu Pak. Oh, bernyanyi Unisono. unisono. Iya. Jadi tujuannya nanti bagaimana dari materi yang Ibu ajarkan itu? Ya, tujuan pembelajaran saya itu sebenarnya saya kepingin anak itu mengerti apa pengertian tentang unisono, menyanyi unisono, kemudian jenis-jenis musik yang ada di Indonesia, baik itu musik jazz, dangdut, rock ataupun yang lain Pak. Kemudian anak nanti bisa bersama kelompoknya
menyanyikan atau mempraktekkan satu buah lagu, baik itu dangdut boleh atau mungkin lagu-lagu Nusantara di depan kelas bersama kelompoknya, seperti itu Pak. Luar biasa loh Bu sebenarnya tujuannya ya. Iya Pak. Jadi tadi dari masalah Ibu ini, Ibu berencana untuk mengadakan sebuah inovasi dengan merencanakan dengan model baru ya tak? Terus metode baru seperti yang Ibu sampaikan, marketplace tadi ya. Lalu kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan ini? Saya itu besok ada jam di kelas 9 lagi Pak. Mungkin Pak Muklis mau melihat dan membantu saya agar saya bisa mengganti atau merubah strategi pembelajaran saya agar anak itu bisa menguasai materi saya Pak. Ya coba besok kita lihat. Tapi begini Bu, yang perlu saya tanyakan adalah namanya orang usaha itu kadang-kala kan ya ada keberhasilan, ada kegagalan. Kira-kira nanti bagaimana Bu jika model marketplace yang Ibu akan laksanakan ini ada kegagalan, upaya itu bagaimana? Saya akan tetap mencari solusi, mencari strategi, mencari media pembelajaran yang menarik agar anak itu selalu senang belajar dengan saya Pak, seperti itu. Oh begitu ya, jadi akan tetap berusaha ya Bu Iya ya? Pak. Selanjutnya kira-kira siapa Bu yang akan membantu Ibu nanti jika mungkin membutuhkan bantuan untuk mensukseskan rencana Ibu ini? Ya, mungkin Bapak Kepala Sekolah juga bisa memberi evaluasi kepada saya, kemudian Pak Muklis sebagai teman sejawat di guru bisa memberikan motivasi juga, masukan kepada saya Pak. Saya sangat berterima kasih apabila Pak Muklis berkenan untuk memberikan semua itu. Baik, ya Bu. Jadi kegiatan yang Ibu rencanakan adalah dengan masalah tadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini dengan komitmen itu dengan menggunakan metode dan media yang terbaru seperti yang Ibu rencanakan tadi. Nah, yang selanjutnya Bu, mungkin perlu saya tanyakan, komitmen Ibu bagaimana? Komitmennya untuk melaksanakan itu ya, yakin ya Bu ya? Yakin Pak, sebenarnya anak-anak itu apabila model pembelajarannya itu menarik, kemudian tidak monoton kepada saya saja, lebih bervariasi, anak-anak itu pasti suka Pak. Apalagi praktek, sebenarnya mereka lebih suka praktek, seperti itu Pak. Baik, ya luar biasa Bu, nanti saya sangat mendukung rencana Ibu bulan ini untuk mengatasi masalah yang Ibu temui akan kegalauannya bahwa siswa ini kurang antusias. Dengan mengadakan upaya seperti metode dan model terbaru yang akan Ibu laksanakan besok, ini saya sangat mendukung. Dan bagaimana nanti kita bisa komunikasi lagi ya Bu? Iya Pak, terima kasih. Hasilnya mudah-mudahan sukses ya. Amin ya Pak. Ya, kalau berkenan besok saya tunggu di kelas 9I, Ya. bisa sharing dengan penjenengan, bisa saya mendapatkan motivasi ataupun evaluasi yang lain, Ya. seperti itu Pak. Terus ini Bu yang terakhir yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu sekarang ketika itu sudah mencurhatkan, kemudian kira-kira sudah lega apa belum Bu? Alhamdulillah Pak, setelah saya curhat dengan Pak Muklis, saya sedikit lega karena kalau saya pendam sendiri saya bingung Pak harus bagaimana, strategi seperti apa. Kalau yang bersama dengan teman sejawat seperti ini kan mungkin Pak Muklis punya inovasi baru yang bisa disampaikan kepada saya, seperti itu Pak. Ya, Ibu tadi kan sudah punya solusi sendiri, saya hanya membantu saja. Iya. Ya Bu Ulan, insyaallah mudah-mudahan senantiasa sukses. Amin. Nah, masalah yang Ibu hadapi selama ini yang mungkin siswanya kurang antusias menjadi lebih antusias dan hasilnya lebih memuaskan. Iya, iya. Begitu Ibu Ulan ya. Terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ya, ya. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi luar biasa. Ulangi. Kurang kompak semangat paginya, oke? Kita ulangi ya. Semangat pagi luar
Di sini tujuan pembelajaran kita ya. Mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu menyanyi unisono. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyanyikan dengan teknik vokal yang baik. Kemudian yang ketiga, siswa bersama kelompok mampu menyanyikan sebuah lagu di depan kelas. Jadi setelah ini nanti bulan buat 3 kelompok ya, 3 bulan bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian kalian menyanyikan atau bersama kelompok itu didiskusikan lagu apa yang akan kita nyanyikan bersama kelompok kalian. Jadi sangat amat penting karena mampu menghasilkan suara dengan bunyi yang jelas, merdu, bahkan juga nyaring. Pertama ada teknik intonasi, yang kedua ada teknik artikulasi. Teknik artikulasi di sini ada sikap badan, posisi mulut, latihan vokalisis, teknik pembentukan bunyi vokal, kemudian pembentukan bunyi konsonan. Ya, yang ketiga ada resonansi, yang keempat ada teknik pernafasan, dan yang kelima adalah teknik pembawaan. Ya. Video tersebut dari siapa? Ayo, dari ya, ditulis soalnya. Ya, satu orang saja. Oke, anak-anak, bulan kali lagi ya. Tugasnya tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi adalah amatilah link video yang sudah bulan kirim. Oke, ada 2 video ya. Kemudian kalau sudah dibuka, diamati kedua video itu. Kemudian yang ketiga adalah mencari perbedaan dari kedua video tersebut. Namun kalau sudah, yang keempat ya, setiap kelompok harus membuat laporan ya dari perbedaan kedua video tersebut apa. Ya. Kemudian bersama kelompok dipresentasikan di depan kelas. Ya. Kalau sudah satu sudah, kemudian yang kedua prakteknya adalah setiap kelompok membawakan 2 buah lagu. Yang pertama adalah lagu kebangsaan, yang kedua adalah lagu daerah. Bebas untuk lagunya, boleh memilih dari Sabang sampai Merauke. Ya, misalkan yang Rambu Yampo, Apuse, Soledang, Rek Ayo Rek, apa, Kura Kendalek, boleh bebas ya. Yang penting satu kelompok semua menyanyikan. Ya, sudah. Benar? Udah ya? Oke. Devi silahkan presentasi di depan kelas ya, nggak apa-apa dibacakan ya dok ya. Oke, yuk. Yang lain tolong diperhatikan. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjanya. Kalau mungkin ada yang kurang pas, boleh ditanggapi atau disanggah ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Isti Nur Aziza dari perwakilan kelompok 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami, yaitu hasil dari mengamati kedua video tersebut. Dari kedua video tersebut, perbedaan satu adalah bernyanyi lagu daerah secara unisono atau menyanyikan dengan satu suara. Video 2, bernyanyi lagu yang kurang beriako secara vokal group atau paduan suara dengan menggunakan dirijen. Video 1 tidak menggunakan dirijen. Perbedaan 3, suara yang dihasilkan lebih variasi karena dinyanyikan dengan beberapa jenis suara. Perbedaan 3 dari video 1, suara yang dinyanyikan kurang variasi karena dinyanyikan dengan satu suara. Terima kasih.
Saya apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yang lagu kedua, yang borang yang bo aronawa kombe. Yang borang yang bo aronawa kombe. Terminologi kubano kongo meko yumano puno awe ade. Terminologi kubano kongo meko yumano puno awe ade. Oke 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 riro. Jombe 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 riro. Oke 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 riro. Oke jombe jombe riro. Semuanya sudah mempraktekkan apa yang menjadi tugas kalian, ya? Mungkin ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di rumah tolong dipelajari LKS bab 3 latihan soalnya, ya. Kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa bukan akhiri. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesan kamu belajar hari ini? Pelajaran dari Bu Wulan menyenangkan dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Iman. Oke, bagaimana Bu Bulan? Kemarin kan telah menyelesaikan rencana aksinya di kelas ini ya. Juga alhamdulillah saya diizinkan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Maka perasaan ibu bagaimana sekarang? Ya, Pak Muklis, saya juga berterima kasih sudah dibantu kemarin atas permasalahan saya di kelas. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega karena anak-anak sampun sedikit ada perkembangan memang Pak daripada sebelumnya. Anak-anak yang tadinya pasif sampun bisa mengikuti pelajaran lebih aktif lagi, meskipun masih ada 1-2 anak yang masih pasif karena memang mungkin pengetahuannya masih kurang sedikit, Pak. Luar biasa ya Bu ya. Jadi sudah nampak ada satu perubahan, Iya. progres yang Ibu harapkan. Iya, Pak. Sudah ada ya Bu ya. Sudah. Artinya semangat anaknya sudah dibanding sebelumnya sebelum penerapan metode yang Ibu rencanakan kemarin ya. Iya, Pak. Kira-kira Bu, dari apa yang Ibu laksanakan bersama anak ini, ada hal yang kira-kira masih kurang Bu? Masih ada satu Pak yang mungkin belum saya sampaikan atau tersampaikan karena memang kemarin waktunya kurang ya, karena sudah bel itu ada Pak langkah-langkah pembelajaran yang belum saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Kira-kira langkah bagaimana Bu yang belum? Ya langkah-langkah dalam bernyanyi unisono kemarin itu belum saya sampaikan
ke anak-anak Pak, seperti itu. Oh iya, memang langkah itu seharusnya penting ya Bu, untuk Iya. disampaikan di awal sehingga ada satu panduan khusus untuk anak-anak untuk melaksanakan kegiatan. Iya. Baik Ibu, kira-kira kalau hasil dari apa yang Ibu lakukan ini, kalau dulu itu di level berapa sebelum dan sekarang kira-kira sudah berada di level berapa? Iya. Sebelumnya mungkin 6 ya Pak, sekarang mungkin G8 masih, tapi belum maksimal Pak, karena ya masih ada anak-anak yang belum maksimal dalam pembelajaran seperti itu. Lalu kira-kira apa Bu yang perlu ditingkatkan kira-kira untuk lebih maksimal lagi? Mungkin cara pembelajaran saya seperti kemarin dalam kelompok itu kan ada beberapa anak Pak. Di situ yang mungkin memang terkendala dalam tugas kelompok itu ada anak yang memang pasif, ada anak yang aktif. Jadi anak yang pasif itu bagaimana saya mengarahkan anak itu agar bisa mengikuti teman-teman yang aktif itu Pak, seperti itu. Jadi saya harus melihat per kelompok mana kira-kira anak yang memang kurang bekerja terhadap kelompoknya itu, seperti itu Pak. Ya, luar biasa Bu, ini memang upaya Ibu ini dari siswa yang tidak aktif karena mungkin pembelajaran Ibu monoton ya, hanya LKS saja. Akhirnya Ibu merencanakan untuk mengadakan perubahan dengan metode baru sehingga motivasi siswa juga tinggi, keaktifannya tinggi. Nah, lalu setelah ini Bu, kira-kira gambaran Ibu rencana ke depan bagaimana untuk kegiatan pembelajaran Ibu agar kiranya lebih maksimal? Saya akan terus memotivasi anak, kemudian mencari Pak bagaimana metode pembelajaran yang memang anak itu menyukainya, seperti itu, tidak monoton pada LKS, pada buku paket. Bagaimana saya mungkin bisa dengan media sosial atau mungkin pada saat pembelajaran kita tayangkan proyektor atau video-video yang lain, mungkin ada metode-metode yang lain agar anak itu tidak jenuh dengan metode sebelumnya, seperti itu Pak. Ya, jadi Ibu akan berupaya untuk membuat sebuah upaya baru senantiasa berkelanjutan untuk memanfaatkan metode terkini. Iya Pak. Tentu biasanya kan ada kendala-kendala itu. Nah, upaya Ibu nantinya rencana ke depan bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala, terutama anak-anak yang sudah aktif atau sudah mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Dari temannya itu, temannya dulu Pak, membantu temannya yang belum yang pasif belum mengerti materi itu. Jadi kalau sama teman kan mungkin anak lebih mudah ngomongnya gitu, iya. Kalau sama gurunya kadang kan malu atau mungkin ada ketakutan gitu Pak. Jadi dari temannya dulu. Berarti dengan program tutor sebaya, Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Ulan. Mudah-mudahan saya berharap dengan upaya Ibu ini mampu meningkatkan kualitas layanan Ibu sebagai pendidik. Tentu harapannya nanti siswa ada motivasi yang tinggi untuk belajar dan mencapai potensi yang ia inginkan, betul-betul pembelajaran yang benar-benar memerdekakan anak ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga tetap semangat untuk membuat sesuatu inovasi yang lebih baik dan lebih baik. Iya Pak Menteri, sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah dibantu atas masalah saya kemarin. Semoga kedepannya jika ada masalah lagi saya juga bisa konsultasi atau sharing dengan panjenengan, seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ulan. Iya Pak Menteri, sama-sama. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Imam, Bu Ulan, terima kasih sudah melaksanakan agenda pembelajaran, supervisi pembelajaran. Alhamdulillah Bu Ulan tadi sudah menyatakan bahwa awalnya di level 6 akhirnya sudah merasa di level ke-8. Hal tersebut pencapaian sangat luar biasa Bu ya. Tadi Bu Ulan juga menyatakan terkait dengan waktu untuk membuat perencanaan itu memang harus benar-benar kita manage yang betul agar apa yang di dalam perencanaan kita
modul ajar atau FPP itu bisa terlaksana dengan baik, bisa tersampaikan dengan baik. Terus selanjutnya tadi Bu Wulan untuk harapan dan rencananya untuk meningkatkan anak itu bisa selalu aktif dan rata aktif di dalam kelas. Bu Wulan nanti akan mempersiapkan metode-metode atau inovasi-inovasi baru untuk pembelajaran yang membuat anak itu bisa aktif semuanya dari pembelajaran ya Bu ya. Lanjut untuk kelompok-kelompok, tadi Bu Wulan bagus sekali, luar biasa sudah datang ke setiap kelompok untuk mendampingi kelompok, membantu permasalahan dalam pembelajaran di kelompok anak itu. Oke, itu terima kasih Bu Wulan dan Pak Imam. Mohon Bu Wulan dipandu terus, didampingi terus untuk selalu memunculkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak Imam, Bu Wulan. Terima kasih.